Halo semua, perkenalkan nama saya Feriska Pratiwi. Saya seorang mahasiswa S1 Bahasa Inggris di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua buat membahas tentang berbagai aspek utama dalam studi kebudayaan dan kemudian sosial politik dari bangsa Inggris. Nah, fokus kita kali ini tuh tentang pembahasan mencakup identitas nasionalnya, sejarah politik, bahasa dan dialek, kemudian bagaimana pendidikannya, sastra, budaya populer, hingga peran-peran Inggris dalam konteks global pasca Brexit. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang identitas nasional Inggris. Jadi, simbol-simbol seperti Union Jack, lambang kerajaan, dan institusi seperti monarki konstitusional itu telah menjadi representasi identitas nasional Inggris. Namun, ketika kita menganalisisnya dalam konteks masyarakat multikultural seperti saat ini, muncul pertanyaan penting. Seperti seberapa penting sih atau seberapa eksklusifkah simbol-simbol ini bagi seluruh rakyat Inggris? Nah, terutama bagi kelompok minoritas etnis dan imigran generasi kedua. Jadi Union Jack misalnya masih digunakan secara luas dalam upacara kenegaraan, olahraga internasional, media populer. Namun bagi beberapa orang gitu, simbol tersebut mengingatkan pada warisan kolonial dan dominasi budaya kulit putih. Monarki sendiri dianggap sebagai lambang tradisi, namun juga kritik terhadap struktur yang tidak demokratis. Nah, dalam masyarakat yang semakin plural, identitas nasional Inggris bukan lagi milik satu kelompok dominan, melainkan hasil negosiasi antar tradisi dan kenyataan multi etnis. Nah, maka identitas seperti Union Jack tetap relevan, tetapi harus dipahami ulang sebagai simbol inklusif yang merepresentasikan seluruh rakyat, bukan sekedar warisan sejarah dari nenek moyang turun-temurun gitu. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang sejarah Inggris. Bagaimana peran revolusi industri dan perang dunia itu tidak hanya bersifat ekonomis dan militeralistik, tetapi juga sangat politis karena mendorong Inggris menuju bentuk pemerintahan yang lebih demokratis modern gitu. Revolusi industri ini tuh mempercepat urbanisasi dan melahirkan kelas pekerja yang menuntut representasi politik, sementara Perang Dunia I dan II memaksa negara merombak struktur kekuasaan, terutama dalam membatasi peran monarki. Jadi monarki itu yang sebelumnya absolut secara bertahap kehilangan fungsi legislatif dan eksekutif. Dan kini tuh mereka lebih berfungsi simbolis gitu. Transformasi ini tidak terjadi secara instan, namun melalui beberapa rangkaian reformasi seperti Reform Act yang 1832 dan meningkatnya pengaruh partai politik. Contoh konkret dari pergeseran itu kita dapat lihat dari dalam cara Ratu Elizabeth, the Queen Elizabeth II menjalankan perannya, tidak mengintervensi kebijakan, namun tetap menjadi simbol stabilitas nasional. Nah, dengan kata lain itu, sejarah Inggris menunjukkan bahwa tekanan sosial, konflik global, dan tuntutan rakyat itu menjadi katalis demokratisasi, bukan hanya elit politik. Yang ketiga, kita akan membahas tentang bahasa Inggris dan dialek. Nah, dialek dalam bahasa Inggris seperti Rorschach pronunciation, Cockney, dan Scotsy tidak sekedar hanya sebuah variasi linguistik, tetapi juga dapat dianggap sebagai penanda identitas sosial dan kultural. Nah, Rorschach pronunciation ini sering banget dikaitkan dengan pendidikan tinggi dan kekuasaan. Bahkan disebut sebagai aksen orang pintar karena Rorschach pronunciation ini sering digunakan oleh kalangan-kalangan istana, BBC, dan elit global politik gitu. Nah, sebaliknya, kalau Cockney dan Scotsy dianggap lebih informal dan kerap dikaitkan dengan kelas pekerja, bahkan kriminalitas sekalipun, terutama dalam media yang lebih populer. Nah, evaluasi terhadap persebaran dialek ini mengungkapkan adanya hierarki linguistik yang tidak begitu netral. Nah, dialek menjadi alat karena di sini dialek menjadi alat yang tidak netral karena mereka tuh mengklasifikasikan sosial
yang membatasi atau memperluas peluang hidup seseorang dalam bermasyarakat gitu. Nah, dalam praktek sehari-hari itu seseorang dalam aksen regional yang seperti Cockney itu tadi bisa mengalami diskriminasi baik dalam dunia kerja, pendidikan maupun interaksi sosial gitu. Nah, fenomena ini tuh menunjukkan bahwa bahasa tidak terdiri di ruang hampa, melainkan menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang lebih besar, dan mencerminkan ketimpangan sosial dalam masyarakat Inggris yang kontemporer gitu. Yang keempat, mengenai sastra Inggris. Nah, jadi bagaimana karya sastra Inggris baik klasik maupun modern itu tidak hanya semata-mata diciptakan untuk mencerminkan nilai-nilai budayanya gitu, tapi juga di dalam karya sastra itu juga menawarkan kritik sosial yang tajam terhadap struktur masyarakatnya. Shakespeare, Dickens, dan Austen itu mereka menulis dalam konteks kerajaan, revolusi industri, dan norma-norma sosial patriarkal, dan karya mereka itu banyak mengandung pesan-pesan moral dan politik. Misalnya Macbeth mengangkat isu kekuasaan dan kehancuran moral, sementara Oliver Twist menyikap ketidakadilan ini dalam sistem sosial. Nah, di sisi lain seperti penulis kontemporer lain seperti Z.D. Smith and Hamid Kureishi. Nah, mereka tuh banyak menciptakan karya yang mengangkat isu-isu ras, identitas diaspora, dan multikulturalisme di Inggris modern terlebihnya. Dan dalam White Teeth, misalnya Smith itu dia lebih mengeksplorasi ketegangan antara generasi tua imigran dengan anak-anak mereka yang lahir di Inggris sendiri. Nah, karya semacam ini tuh merefleksikan realitas Inggris pasca kolonial yang kompleks dan menantang gagasan homogenitas budaya. Oleh karena itu, sastra Inggris ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan historisnya mungkin ya, serta memiliki fungsi ganda. Jadi sebagai dokumentasi budaya juga bisa, dan bisa juga diklaim sebagai sarana prasarana untuk perlawanan intelektual. Jadi yang kelima, kita akan membahas tentang pendidikan Inggris. Nah, pendidikan di Inggris dikenal sebagai sistem elit dan kompetitif, namun di praktiknya itu sistem ini sangat mencerminkan dan mereproduksi ketimpangan sosial yang ada di Inggris. Meskipun banyak beasiswa yang tersedia, banyak program atau akses yang diperluas. Nah, realitanya itu anak-anak dari latar belakang ekonomi yang masih cukup rendah gitu ya, masih memiliki kemungkinan lebih kecil untuk diterima di universitas bergengsi seperti Universitas Oxford, Cambridge. Nah, hal-hal ini tuh berkaitan dengan distribusi sumber daya pendidikannya, kualitas sekolah dasar hingga bagaimana kualitas sekolah menengahnya, serta orientasi kelas sosial dalam proses seleksi. Nah, tantangan pendidikan modern ini juga menyangkut tekanan terhadap performa akademik, kesehatan mental siswa, serta pergeseran fokus dari humaniora ke bidang yang dianggap lebih produktif secara ekonomi gitu. Nah, jadi pendidikan itu di sana tidak lagi hanya dilihat sebagai proses pembentukan karakter ataupun nalar yang kritis gitu ya, melainkan sebagai investasi. Maka di sana itu muncul pertanyaan, apakah pendidikan Inggris mendidik warganya itu untuk berpikir secara bebas dan kritis, atau hanya sebagai alat mobilitas sosial yang dibatasi oleh struktur lama. Nah, disinilah letak dilema pendidikan bahasa Inggris masa kini. Yang keenam, kita akan membahas tentang budaya populer dan medianya. Jadi budaya populer Inggris seperti musik, film, hingga sepak bola, seperti musiknya The Beatles, film Harry Potter, hingga sepak bola yang Premier League itu memiliki daya pengaruh global yang sangat besar. Namun, representasi Inggris melalui budaya pop seringkali bersifat stereotipikal dan eksklusif. Inggris sering ditampilkan sebagai negara putih, negara urban, dan negara kelas menengah, sementara representasi komunitas minoritas
masih terbatas atau justru digambarkan secara negatif. Nah, dalam konteks ini budaya pop bukan hanya alat hiburan, tetapi juga bentuk soft power dan penyebaran ideologi. Film seperti Bend It Like Beckham dan serial Bridgerton telah menjadi upaya untuk mendobrak representasi lama dan menampilkan Inggris sebagai masyarakat multikultural. Nah, namun sebagai pertanyaan tetap gitu ya, apakah budaya populer Inggris benar-benar sudah inklusif atau hanya mencerminkan inklusivitas kosmetik gitu? Nah, analisis ini menunjukkan bahwa media Inggris sedang berada di titik transisi. Transisi itu di mana antara mempertahankan nilai tradisionalnya dan merespon tuntutan perubahan sosial yang lebih ke arah representatif. Nah, yang terakhir, yang nomor 7, kita akan membahas tentang Inggris, global, dan Brexit. Last but not least banget. Jadi, Inggris global Brexit itu merupakan warisan imperialisme Inggris yang tidak hanya membentuk masa lalu kolonial, tetapi juga berpengaruh dalam keputusan politik modern seperti Brexit. Nah, dalam konteks sejarahnya, Inggris itu membangun identitas globalnya melalui kekaisaran dan kontrol terhadap banyak wilayah di dunia. Namun dalam era globalisasi dan integrasi Eropa, muncul kritis identitas tentang apakah Inggris ini masih diklaim untuk menjadi negara dengan kekuatan global independen. Nah, Brexit ini muncul. Jadi Brexit ini adalah jawaban dari sebagian rakyat Inggris terhadap perasaan kehilangan kedaulatan dan kontrol nasional. Sebuah nostalgia terhadap kejayaan imperial dan yang kini tidak lagi relevan. Nah, namun Brexit juga menimbulkan disintegrasi interior dan memperlemah pengaruh Inggris di panggung global, terutama dalam aspek perdagangan dan diplomasi. Selain itu, keluarnya Inggris dari Uni Eropa itu juga menciptakan ketegangan di bagian Irlandia Utara, Skotlandia, dan bahkan hal ini tuh memicu wacana kemerdekaan baru. Jadi maka Brexit itu bukan sekedar kebijakan ekonomi politik, melainkan Brexit sendiri itu merefleksi atas konflik identitas antara menjadi bagian dari tatanan global atau membangun kembali Britishness yang eksklusif dan lebih nasionalistik gitu. Nah, jadi pembahasan ini juga menegaskan bahwa isu-isu sosial di Inggris itu bukan hanya semerta-merta menjadi urusan domestik, tetapi mencerminkan juga tentang bagaimana tantangan global yang akan muncul antara tradisi dan perubahan, antara inklusif dan eksklusif, antara nasionalisme dan globalisme gitu. Sebagai kesimpulannya, identitas dan budaya Inggris itu tidak selalu bersifat tetap, melainkan terus mengalami proses pembentukan ulang, baik melalui tekanan sejarah seperti revolusi dan perang maupun lewat tantangan kontemporer seperti globalisasi dan multikulturalisme, kemudian ketimpangan sosial. Hal ini tuh menunjukkan bahwa Inggris menjadi bangsa besar bukanlah soal mempertahankan narasi tunggal yang ada, tetapi kemampuan juga untuk beradaptasi dengan realitas-realitas baru yang bermunculan. Nah, tentang studi British dan American Studies sendiri itu tidak hanya memberi kita pemahaman faktual, tetapi juga alat untuk analisis kritis untuk menilai bagaimana simbol, bahasa, pendidikan, media, dan tatanan politik itu membentuk cara kita memahami sebuah negara. Dan dalam konteks Inggris, kita belajar bahwa kekuatan budaya terletak pada kemampuan suatu negara itu untuk terus dikritisi dan dikembangkan demi masa depan yang lebih adil dan inklusif untuk masyarakat dan warganya gitu. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Saya Fariska. Terima kasih.